Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya kedatangan tamu di studio saya, yaitu Bapak Anton Kristiono. Beliau ini mantan murtadin. Aneh memang ya, kadang ada orang mantan Islam namanya murtad, kan gitu ya. Atau orang kafir kemudian masuk Islam, kan gitu, namanya mu'allaf. Kalau ini mantan murtadin, yaitu mantan orang murtad. Artinya begini, Pak Anton ini dulunya Muslim, kemudian murtad, keluar dari agama Islam, kemudian masuk Islam lagi. Nah, beliau ini mempunyai pengalaman-pengalaman yang perlu kita gali tentunya, begitu ya. Selamat datang Pak Anton ya. Begini Pak Anton, saya mau tanya, Pak Anton ini asal kelahiran mana Pak? Malang, Gus. Malang? Iya. Malang mana, Pak? Gadang, Gang 9. Wah, kan tetangga saya sendiri kalau gitu ya. Iya. Sesama Arema kalau gitu ya. Iya, Singoedan. Singoedan ya. Oh, luar biasa. Kemudian sekarang menetap di mana, Pak? Saya di Bogor. Oh, di Bogor. Iya. Menetap di sana ya. Iya. Saya kalau boleh tahu, kan Pak Anton ini mempunyai pengalaman ya. Pertama, orang tuanya Muslim ya. Iya, Muslim. Kemudian Pak Anton keluar dari Islam. Itu ikut agama apa, Pak? Kristen Mormon. Kristen? Mormon. Mormon. Apa itu Kristen Mormon, Pak? Kristen Mormon ini atau gereja Yesus Kristus yang dari orang-orang suci zaman akhir. Didirikan oleh Joseph Smith di Amerika Serikat abad 18. Oh, jadi Kristen yang orientasinya mengikuti di Amerika sana ya? Iya. Oh ya. Kemudian peristiwa Bapak tertarik untuk masuk Kristen atau murtad dari Islam itu tahun berapa, Pak? Tahun 98. 98. Kemudian kan Bapak, saya katakan tadi kan mantan murtadin ya, sebagaimana keterangan Bapak ya. Itu masuk Islam lagi kapan, Pak? Tahun 2008. 2008, oh ya. Berarti sekarang cukupan lama juga ya. Punya pengalaman-pengalaman ya. Kalau boleh mungkin kami dan juga pemirsa mendapatkan informasi-informasi bagaimana tentang peristiwa itu, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang menyangka saya Islam, murtad, Islam lagi. Jadi di awal-awal tuh banyak yang menyangka, wah ini jangan-jangan mempermainkan agama. Oh iya. Jangan-jangan ini penyusup. Karena memang banyak kasus penyusupan seperti itu. Tapi di sini banyak hal yang menyebabkan saya murtad dari Islam. Salah satunya saya sangat membenci poligami. Kebetulan bapak saya poligami, sehingga tahun 95 itu bapak ibu saya cerai. Sehingga akhirnya saya membenci poligami karena saya anggap bahwa poligami yang dilakukan oleh bapak saya ini menyebabkan keluarga kami berantakan. Broken home gitu ya. Broken home gitu kan. Jadi apalagi sekarang ini kan orang Islam banyak yang juga benci terhadap poligami. Nah, akhirnya kebencian itu membuat saya benci terhadap Nabi Muhammad. Oh gitu. Iya. Asal mulanya. Asal mulanya itu. Jadi ketika saya menolak satu ajaran Islam, maka akan terbawa ke ajaran yang lain gitu kan. Satu masalah terus menyebar gitu ya. Jadi saya juga banyak diskusi dengan orang-orang yang murtad kan. Jadi sejak saya masuk Islam, alhamdulillah saya membimbing orang-orang yang murtad supaya kembali kepada Islam lagi. Setelah murtad, Bapak kemudian jadi pembimbing orang yang sudah murtad diislamkan. Ya, jadi setelah saya masuk Islam lagi, gitu ya. Jadi membina mu'alaf, membina orang-orang yang murtad. Jadi saya kepada orang-orang yang murtad itu saya tanya, saya yakin kamu murtad dari Islam bukan karena kamu menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Ya, karena apa? Karena Al-Quran itu ajaran yang sempurna. Kebanyakan orang yang murtad, termasuk saya tadi, itu pasti murtad karena faktor X. Ada kasus. Satu contoh kayak saya karena rumah tangga yang broken home, anak jalanan. Kemudian ada kasus karena cinta, karena hamilisasi dan sebagainya. Jadi jarang sekali karena mereka menemukan kesalahan dalam Islam. Kebanyakan adalah mereka itu awam terhadap agama Islam itu sendiri. Tidak mengerti isi Al-Quran, hadis, tapi ada suatu kasus yang menyebabkan dia ini menaruh, apa ya kok begini Islam gitu ya. Menganggap suatu kasus itu seperti Islam secara keseluruhan. Jadi
apalagi di sini kan ada perang pemikiran. Kebanyakan orang menyangka bahwa orang Kristen itu menyembah Yesus. Ya, betul. Ya, itu secara umum. Padahal ada gereja-gereja kayak Mormon, Saksi Yehova, Tiberias, itu mereka tidak menyembah Yesus. Bagi mereka Yesus itu Rasul. Nah, salah satu dasarnya adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, berartinya inilah jalan keselamatan. Ihdina sirotol mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, berartinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi dianggap Kristen Mormon ini lebih dekat dengan Islam gitu ya. Jadi kayak minuman memabukkan juga haram. Kemudian kalau Katolik Protestan itu menganggap bahwa semua manusia itu menanggung dosa waris Nabi Adam. Akhirnya Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Tapi kalau Mormon menolak. Bagi Mormon setiap manusia menanggung dosanya sendiri. Sama dengan Islam. Bahkan uniknya di Mormon itu poligami diperbolehkan. Oh gitu ya? Iya. Jadi makanya ketika saya saat itu benci dengan poligami, kemudian akhirnya kebencian yang mendalam berasal dari bapak saya yang poligami, sehingga saya benci terhadap Nabi Muhammad. Saya membutuhkan alternatif agama baru bagi saya. Nah, ketika Katolik Protestan, ini kan menyembah Yesus. Sedangkan Islam tidak menyembah Yesus. Saya yakin Yesus itu Rasul. Makanya ketika kemudian yang datang ke saya, Kristen Mormon, dengan banyaknya kesamaan antara Mormon dan dengan Islam ini, akhirnya saya lebih memilih memeluk Mormon. Karena prinsip saya gini, Gus, kan semua dosa itu diampunin oleh Allah. Iya. Kecuali syirik. Nah, saya keluar dari Islam ini dosa murtad. Tapi saya kan tidak syirik. Karena tidak menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Itu pemahaman saya saat itu. Sehingga saya merasa bahwa keputusan saya masuk Kristen Tauhid di sini, walaupun itu dosa murtad, saya yakin nanti Allah akan mengampuni saya karena saya tidak syirik. Ya. Itu. Jadi sejak tahun 2001 saya itu berusaha untuk mencari ketidakbenaran dalam Al-Quran. Saya berusaha. Berarti Pak Anton mempelajari Al-Quran itu ya? Ya, Al-Quran, Taurat, dan Injil. Nah, kemudian dalam bahasa apa, Pak? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya. Menggunakan metode hermeneutika dengan sola scriptura. Jadi kita itu ayat kita sandingkan dengan ayat. Jadi sampai 2001 sampai 2005 ini justru saya menemukan banyak kebenaran tentang Al-Quran. Tentang Tauhid juga. Nah, disinilah yang kemudian akhirnya saya semakin yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Terus begini Pak ya, tadi kan Bapak tertarik masuk Kristen itu karena ada satu peristiwa ya. Kemudian Bapak mencoba menyaring-nyaring dalam Al-Quran, mencari-cari, ternyata Bapak tidak menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Itu kan Bapak mencari dalam Al-Quran itu berapa tahun itu Pak? Mulai 2001 sampai 2005. Bapak dulu murtad tahun berapa? 98 sampai 2001 itu gak mikir apa-apa ya? Tetap mencari tapi tidak fokus. Saat itu saya tidak menemukan. Jadi bahkan sampai 2002 saya itu sempat membakar Al-Quran yang saya miliki. Kan saya dulu di Madrasah Sanawiyah, saya keluar kelas 2 tahun 97 itu. Jadi saya punya Al-Quran terjemahan, kitab Sahih Bukhari, dan perangkat alat sholat. Tahun 2002 itu saya bakar. Oh, Bapak Sanawiyah dulu? Iya. Sanawiyah, berarti dari keturunan Islam ya? Iya. Gimana silsilah pada keluarga di atas itu? Ada siapa mungkin yang bisa diceritakan pada kami? Jadi ini salah satu faktor lain kenapa seseorang bisa murtad, karena lemahnya akidah. Iya. Kebanyakan orang termasuk saya, itu saya masuk Islam karena orang tua saya Islam. Ya. Kemudian di sisi lain, Islam yang diajarkan oleh keluarga saya ini Islam kejawen. Oh, begitu. Ya, jadi ada Islam abangan kata orang sekarang ya. Islam abangan gitu. Jadi lebih kuat tradisi kejawennya daripada tradisi Islamnya. Itu satu contoh, kakek buyut saya itu namanya Kiai Parsejaya. Kiai Parsejaya. Parsejaya. Iya.
Orang mana itu? Itu orang konon dia orang Madura yang kemudian menyebarkan ajaran Islam di Malang. Oh, orang Madura berdakwah di Malang gitu kan. Nah, sampai saat ini dijadikan nama Jalan Kiai Parsajaya di Kelurahan Bumi Ayu. Di Bumi Ayu ya? Iya. Di Kecamatan Kedung Kandang. Jadi Jalan Ki Ageng Gripik kemudian langsung Jalan Kiai Parsajaya. Gitu. Oh, itu kakek ya? Kakek dari pihak mana itu? Dari pihak ibu. Dari pihak ibu. Berarti Pak Anton ini termasuk dari keluarga kiai gitu ya? Bisa dikatakan begitu ya? Seperti itu. Tapi kok bisa kemudian murtad itu karena pergaulan atau karena apa, Pak? Saya melihat bahwa ada yang tidak logis dalam Islam pada waktu saat itu. Ya. Salah satunya adalah saya selalu diajarkan untuk ziarah kubur ke makam Kiai Parsajaya ini. Ziarah kubur itu bagus untuk mengingat mati. Tapi di proses ini ada yang salah. Saya setiap malam Jumat Legi diminta ziarah ke makam Kiai Parsa ini, kakek buyut saya. Di situ mulai maghrib sampai subuh membaca sholawat Maria. Tujuannya supaya ilmunya Kiai ini, Kiai Parsa ini turun kepada saya. Oh gitu. Ya, tanpa belajar. Tanpa belajar. Jadi saya diajarin puasa mutih selama 2 tahun lebih saat itu. Jadi saya cuma makannya tuh nasi putih, singkong direbus gitu. Jadi memang hal-hal ini yang menyimpang. Bahkan saya pernah belajar ilmu Banten. Oh, gitu. Sampai kebal. Ini kan Nabi Muhammad aja di perang Uhud giginya tanggal karena itu sampai berdarah. Nah, saya kok kebal. Jadi di situ saat itu saya menganggap bahwa Islam tidak rasional. Gitu ya. Jadi faktor. Tapi dengan pemahaman Bapak waktu itu. Iya. Jadi karena yang pertama karena faktor keluarga broken home, yang kedua karena Islam yang kejawen tadi ini, sehingga secara basic saya mudah dimurtadkan. Iya. Ya memang susah ya, memang kalau zaman sekarang kan begitu. Jadi kelompok-kelompok keislaman ya memang menggunakan baju Islam, tapi bukan syariat yang diajarkan gitu. Keyakinan-keyakinan bahkan juga kecampur mana-mana kan gitu ya. Oh, dari segi itu sehingga Bapak merasa kurang nyaman dengan ajaran-ajaran tradisi yang tidak pas gitu ya, atau mungkin tradisi keluarga barangkali ya, yang tidak pas kok gak nyaman gini ya, gak rasional gini, sehingga Bapak kemudian tertarik untuk masuk Kristen gitu. Nah, tapi Kristen Tauhid. Kristen Tauhid. Namanya Kristen Tauhid. Iya, jadi Kristen yang tidak menyembah Yesus. Gitu. Maksudnya berketuhanan yang Maha Esa, tapi Kristen. Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi ya? Tidak. Berarti saat itu Bapak pandangan pada Nabi Muhammad bagaimana? Saya awalnya sangat membenci Nabi Muhammad. Tapi kemudian tahun 2005 itu saya temukan tentang roh kebenaran. Jadi roh kebenaran ini di Alkitab Perjanjian Baru, Yesus kan dalam keimanan Nasrani Alkitab itu dia akan pergi ke langit ke Bapa di surga. Nah, saat dia mau pergi dia mengatakan, aku akan pergi kepada Allah Bapa, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku akan meminta Allah Bapa untuk mengutus penolong lain, yaitu roh kebenaran. Nah, saya teliti. Jadi di Injil Yohanes ini dijelaskan berapa pekerjaan roh kebenaran. Jadi selama 2005 sampai 2008 saya teliti siapa sih roh kebenaran itu. Menggunakan tadi jadi perbandingan Taurat Injil Quran, sehingga saya akhirnya menemukan bahwa roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus Kristus tak lain adalah Nabi Muhammad. Gitu ya. Iya. Jadi intinya sebenarnya setelah saya kaji dari 2001 sampai 2008 itu saya melihat bahwa ajaran Yesus Kristus itu masih koma. Jadi belum sempurna. Jadi salah satu pekerjaan roh kebenaran itu adalah dia akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Dia akan menjelaskan kepada manusia ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang sebenarnya, dan akan menjelaskan hal-hal yang akan datang dan membimbing seluruh murid Yesus kepada seluruh kebenaran. Ini saya kaji, alhamdulillah saya sekarang sedang menulis buku, judulnya Rasulullah Muhammad SAW, sang penolong lain yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Oh, menarik sekali ini ya. Jadi intinya nanti di buku ini saya jelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad inilah juru selamat terakhir yang dijanjikan oleh Allah.
Di situ saya kutip nubuat dari Yesus Kristus dalam Alkitab Perjanjian Baru, termasuk juga nubuat dari Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain dalam Perjanjian yang lama. Khatamun Nabiyyin. Khataman Nabiyyin. Kan berarti kan begini, setelah para nabi kan gitu ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kan gitu kan. Kemudian ternyata ada juru penyelamat terakhir gitu ya. Itu Nabi Muhammad SAW gitu. Baik. Terus kalau boleh gini ya, sampean tertarik masuk Islam lagi kemudian itu faktor apa selain kajian-kajian? Kan dulu membenci Islam itu karena ada kasus kan gitu. Tapi ajaran Islam kan tidak salah kan gitu. Kemudian sampean akhirnya masuk Islam lagi. Mungkin ada satu peristiwa gitu. Jadi saya tuh mengimanin Allah yang esa. Ya. Tapi ketika saya mempelajari Kristen Tauhid, kan Kristen kan ada dua. Jadi sebelum saya cerita tentang Kristen Tauhid, saya kan cerita tentang asal usul. Kenapa kok muncul Katolik, muncul Protestan sama Kristen Tauhid. Jadi ketika zaman konsili Raja Konstantin Agung itu saat itu ada dua santo besar yang saling berpengaruh dan bertentangan. Yang satu Athanasius, dia mengakui bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus satu pribadi yang tunggal. Yang satu lagi Santo Arius, dia mengakui bahwa Yesus itu Rasul. Jadi dua kubu ini berseberangan. Nah, cuma dalam konsili Nisea 1 itu Yesus diangkat menjadi putra Allah. Kemudian dalam konsili Nisea 2 itu Yesus dan Allah Bapa dianggap satu pribadi. Lahirlah Trinitas itu. Disitulah berdiri Gereja Katolik Roma. Lah sedangkan aliran yang Arius tadi, aliran Kristen Tauhid dikubi anguskan. Jadi yang terkenal di seluruh dunia akhirnya Yesus itu Tuhan. Ya. Padahal dalam Alkitab itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus bersabda, "Akulah Tuhanmu, sembahlah aku." Tidak ada. Tidak ada. Justru Yesus dia itu ketika ada orang yang menyebut dia Tuhan, dia mengatakan bahwa mereka itu membuat kejahatan. Kalau boleh tanya saya, apa persepsi orang-orang Nasrani gitu ya tentang apakah Nabi Isa itu ya Yesus atau Yesus itu bukan Nabi Isa atau yang lain? Karena kalau dalam Al-Quran bahwa yang disalib itu kan bukan Nabi Isa, bal rafa'ahullah kan gitu ya dalam Al-Quran. Bahkan disangka adalah Nabi Isa, tapi sebelum ditangkap, disalib, Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT. Kemudian kalau dipahami oleh umat Islam, ternyata kemudian Allah merubah salah satu pengikut Yesus dengan wajah Yesus walaupun bentuk tubuhnya berbeda, sehingga orang-orang itu syak di dalam masalah ini Yesus apa bukan, atau ini Nabi Isa atau bukan. Pertanyaannya begini, karena juga bergulir di kalangan umat Islam. Apakah Isa itu Yesus atau Yesus itu Isa, atau Isa itu figur sendiri, Yesus figur sendiri? Karena ada yang disalib, ada yang naik langit kan gitu kan, bingung juga kita. Gimana itu? Jadi kebanyakan orang Kristen itu mereka mengatakan bahwa Yesus bukan Isa. Gitu ya, kebanyakan ya. Kebanyakan. Itu seperti Kristen apa saja mungkin? Umum, semua Katolik, Protestan sama Unitarian pun sepakat bahwa Yesus bukan Isa. Sebaliknya orang Islam banyak juga yang menolak bahwa dikatakan bahwa Isa itu Yesus. Jadi di sini saya meneliti. Sebenarnya antara Taurat, Injil, Quran ada beberapa kisah yang sama, yang tidak ada pertentangan. Jadi saya itu selama 11 tahun ini meneliti itu. Salah satunya tentang kisah siapakah Yesus Kristus. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Isa. Ada halilnya di sini, yaitu kisah di mana malaikat Jibril mendatangi Siti Maryam dan menyampaikan kepada dia bahwa dia akan mempunyai anak. Padahal Siti Maryam ini perempuan suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi malaikat Jibril mengatakan karena ini adalah kehendak Allah, maka kun fayakun, maka terjadilah dia. Nah, kisah ini sama ada di Alkitab Perjanjian Baru. Oh, ada. Ada, teksnya sama, cuma perbedaannya malaikat Jibril berganti menjadi malaikat Gabriel. Siti Maryam menjadi Ibunda Maria, cuma tokohnya namanya aja yang berbeda, tapi riwayatnya sama. Gitu. Jadi karena persamaan ini saya yakin bahwa
Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Hmm. Sedangkan kisah penyaliban itu sendiri itu masih banyak kontroversi di dalam Kristen sendiri. Dalam Kristen kontroversi juga. Ya, karena ada yang mengatakan Yesus itu mati disalib, ada yang menyatakan Yesus itu tidak mati disalib gitu. Sampai ada yang mengatakan kayak kemarin ada novel The Da Vinci Code itu kan yang dimana ternyata Yesus tidak mati disalib, dia punya anak dengan Maria Magdalena dan sebagainya. Jadi di kalangan Kristen pun itu masih bersengketa ya. Sengketa juga. Gak satu kata gitu. Gak satu kata. Jadi karena apa? Karena ini sesuai dengan nubuat Simon. Saat itu ketika Yesus disunat, Simon ini seorang orang suci zaman itu. Dia berkata bahwa anak ini akan menjadi simbol perbantahan Yesus Kristus ini. Akan banyak orang yang ditinggikan derajatnya oleh Yesus. Tapi akan juga banyak orang yang akan direndahkan derajatnya atau tersesat oleh Yesus. Jadi memang inilah nubuat Simon itu. Jadi sampai sekarang, karena apa? Karena baik orang Kristen sendiri tentang Yesus, apakah dia penebus dosa atau bukan, apakah dia Tuhan atau dia itu Rasul, itu ada perdebatan di antara Kristen sendiri. Yang itu kalau ada perdebatan Islam dan Kristen tidak ketemu, masuk akal ya, wong di Kristen sendiri saja masih diperdebatkan ya. Iya. Apalagi dengan Islam. Karena Islam. begini juga di kalangan para ulama itu ada perbedaan pendapat. Paling enggak ulama-ulama yang memperhatikan masalah ilmu kristologi gitu ya, perhatian. Apakah Yesus itu Isa atau Nabi Isa atau bukan? Sehingga tatkala musim Natalan kan itu menjadi ribut. Apakah boleh kita mengucapkan selamat Natal untuk Yesus karena itu adalah Nabi Isa? Berarti Nabi Isa itu lahir, kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Itu juga jadi perdebatan. Kenapa? Karena yang satu kelompok mengatakan itu Nabi Isa atau Nabi Isa, Yesus adalah Yesus. Berbeda. Kalau Yesus itu disalib, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah SWT ke langit. Berarti tidak ketemu. Ini di kalangan umat Islam menyikapi itu pun ada perbedaan. Ternyata di Kristen juga berbeda juga ya pendapat. Hari Natal pun saya selalu gini, kan kalau teman-teman di Islam ini setiap mau Natal itu debat boleh tidaknya selamat Natal. Yeah. Saya bilang ke mereka, daripada kamu berdebat tentang boleh tidaknya selamat Natal, mending kamu itu share kepada orang-orang bahwa ada gereja-gereja yang mereka tidak merayakan Natal. Karena ada gereja yang mereka yakin bahwa Yesus itu tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Oh gitu ya? Karena apa? Karena di riwayatnya, di Alkitab itu, saat itu kelahiran Yesus itu bukan di musim dingin, tapi di musim panas. Sedangkan Natal di musim dingin? Di musim dingin, 25 Desember. Jadi di gereja sendiri, di tubuh kekristenan sendiri, ada gereja yang merayakan Natal, ada gereja yang tidak merayakan Natal. Nah, saya termasuk gereja yang tidak merayakan Natal. Seperti itu. Gitu ya? Ya. Jadi intinya kenapa kok terjadi perdebatan tentang Yesus? Karena pada dalam Alkitab Perjanjian Baru ini Yesus itu dia dijelaskan ketika dia lahir. Tiba-tiba ada sejarah yang hilang tentang Yesus. Dia muncul kalau Nabi Muhammad di surah Nabawiyah kan jelas Nabi ketika dilahirkan, ketika masa Nabi disusu menjadi anak, dititipkan ke anak angkat dan anak susu, anak angkat dan sebagainya. Ceritanya lengkap. Ya, sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, sampai wafatnya Nabi Muhammad ada dalam sirah Nabawiyah. Tapi kalau sosok tentang Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru ini ada yang hilang. Masa-masa kecil, sampai masa dia dewasa itu tidak tercatat dalam Alkitab. Sehingga disinilah muncul banyak perdebatan tentang diri Yesus sendiri di kalangan agama Kristen sendiri. Oh, gitu, Gus. Masya Allah ya. Ya berarti kita ya rugi ya sebenarnya kita mengucapkan selamat Natal kita sebagai umat Islam kan rugi ya. Karena apa? Orang Kristen pun tidak semuanya kompak gitu ya. Tidak semua yang. Bagi kita umat Islam, masa mungkin kita mau kompak diminta untuk mengucapkan selamat Natal padahal orang Kristen saja tidak kompak. Iya. Kan lucu juga gitu ya. Iya. Nah, terus begini Pak Anton ya. Nah, setelah Bapak masuk Islam gitu, apa yang Bapak prihatinkan kepada masyarakat sekarang, masyarakat Muslim ya? Saya kalau bicara masyarakat non Muslim itu ya mereka, tapi di kalangan masyarakat Muslim itu kan ada yang mengkhawatirkan kadang-kadang masalah akidah. Contoh ya tadi itu, jangankan mengucapkan selamat Natal kan gitu, itu dilakukan oleh umat Islam, bahkan mereka ikut merayakan Natal di saat
tanggal 25 Desember. Padahal sisi lain tadi katanya Pak Anton ya, gereja pun tidak kompak kan gitu. Kan ada keprihatinan kita. Saya kan tadi Pak Anton mengatakan bahwa penyebab Pak Anton keluar dari Islam itu kan kasus. Ada kasus. Dan kasus itu sebenarnya tidak dipahami oleh Pak Anton saat itu secara benar. Sehingga dalam kutip ya, menjustifikasi bahwa Islam itu salah dengan satu kasus. Kan gitu kan. Mestinya kan begitu ya. Mestinya orang mempelajari Islam dengan penuh. Kemudian baru ini ada masalah-masalah bisa ditangani, tidak tangani kan gitu kan. Atau andai kata orang ingin murtad dari Islam, itu semestinya kan mencari kesalahan ajaran Islam secara menyeluruh, kok salah, tidak sesuai dengan kemanusiaan dan lain sebagainya. Rasional, bukan saya menyuruh ya. Nah sekarang ini orang Islam sendiri yang jadi prihatin. Kan banyak orang itu justru ingin mendekat kepada kekufuran kan gitu. Apa yang dicermati oleh Pak Anton dalam kejadian-kejadian semacam demikian itu kan ada misi-misi atau orang-orang apa ya, misionaris dari Kristen kan gitu kan ada nyata itu ya. Apa harapan Pak Anton misalnya kepada masyarakat semestinya bagaimana umat Islam itu? Jadi Allah itu telah memperingatkan kita dalam Al-Baqarah 120 bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen ini tidak akan ridho, tidak akan rela sebelum kita mengikuti keinginan mereka, mengikuti agama mereka. Jadi agama Kristen dan Islam ini adalah agama misi. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena antara Islam sama Kristen ini saling bertolak belakang. Secara umum Islam mengakui bahwa Allah itu Esa dan mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu Rasul. Tapi sebagian orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi intinya ketika Islam berkembang, ajaran Islam, dikhawatirkan nanti ajaran ketuhanan Yesus akan hancur, hilang. Gitu. Jadi intinya akan ada segala upaya untuk memurtadkan orang Islam. Jangan sampai orang itu mengingkari ketuhanan Yesus itu ya. Maka satu-satunya bagaimana umat Islam tidak lagi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan kan gitu ya. Yesus itu Rasul, itu karena Yesus itu Nabi Isa, maka itu Rasul bukan Tuhan. Itu khawatir ya orang-orang Nasrani ya. Makanya jangankan orang Islam, Kristen Tauhid pun dianggap gereja sesat, gereja iblis dan sebagainya. Itu jadi intinya sengaja gereja-gereja yang aliran Arius ini, aliran Unitarian yang mereka beriman kepada Yesus itu Rasul, itu gereja-gereja ini dihambat perkembangannya. Yang membuat prihatin di sini adalah banyak orang Islam yang tidak peduli dengan kasus pemurtatan tadi. Justru mereka ini malah mengatakan, wah kita tuh harus toleran, kita harus menghargai perbedaan dan sebagainya. Ya betul. Ini yang akhirnya ya saya dulu. Sekiranya saya dulu ada orang yang peduli kepada saya, orang Islam yang membimbing saya, kan ibaratnya akidah saya saat itu lemah. Karena saya masih remaja, masih umur 15 tahunan, 16 tahunan kan perlu dibimbing. Tapi justru orang Islam tidak ada yang membimbing saya. Justru yang hadir kepada saya itu para misionaris. Oh gitu, ya, asalnya begitu. Asalnya begitu, sehingga mereka menunjukkan kasih. Saya dulu anak jalanan, jualan koran di lapangan Rampal. Di depan Kejaksaan Negeri mereka hampirin dan sebagainya, sehingga di sini akhirnya sekarang saya walaupun katakanlah ijazah SD, tapi salah satu pekerjaan saya menulis. Saya membimbing mahasiswa bikin skripsi, bikin tesis, disertasi. Karena apa? Karena selama di gereja saya dididik untuk belajar tentang berpikir ilmiah seperti itu gitu. Nah, yang saya prihatin saat ini, usaha-usaha penanggulangan pemurtatan itu tidak didukung oleh umat Islam sendiri. Justru banyak umat Islam di masjid-masjid juga ketika kita menjelaskan tentang bahaya anti pemurtatan, banyak yang nggak percaya, wah ini Islam radikal, ini menyebarkan kebencian dan sebagainya. Gitu. Padahal kita ingin supaya saudara-saudara kita ini akidahnya dijaga, lurus, dibentengin supaya mereka tidak murtad. Saya alhamdulillah bersyukur saya tidak mati dalam kondisi murtad. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya telah masuk Islam mulai 28 November 2008 saya masuk Islam. Sejak saat itu saya fokus. Berarti 13 tahun ya, 13 tahun. 13 tahun ini saya
gabung di Forum Arimatea. Oh, Forum Arimatea yang menangani masalah kristenisasi. Iya, gitu ya. masalah. Apa saja Pak? Ya sekarang ada lembaga-lembaga yang bisa membantu orang-orang yang dimurtadkan, kemudian ingin masuk Islam lagi, atau menjaga orang-orang yang sudah terkena misi. Gitu. Apa saja lembaga-lembaga? Jadi alhamdulillah saat ini terutama di daerah Jabodetabek itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang sama seperti Arimatea, dan mereka ini skupnya nasional. Salah satunya adalah Komisi Nasional Anti Pemurtadan KNAP. Kemudian ada Mu'alaf Center Indonesia, ada Pesantren Mu'alaf Indonesia Dompet Duafa, ada Mu'alaf Center Basnas, ada kemudian Mu'alaf Center Masjid Darussalam Kota Wisata. Jadi alhamdulillah sekarang ini terutama di daerah Jabodetabek ini muncul masjid-masjid seperti Masjid Alumni IPB juga mendirikan Mu'alaf Center. Oh gitu ya. Ya. Jadi ada kesadaran umat Islam ya, tokoh-tokoh Islam untuk mengembalikan orang-orang yang murtad agar kembali Islam gitu ya. Dan membimbing berdakwah kepada non-muslim, kemudian juga membina mu'alaf. Karena banyak orang mu'alaf yang mereka masuk Islam kemudian tanpa bimbingan. Akhirnya lepas lagi gitu. Lepas lagi, atau kayak saya ini satu contoh, saya sampai sekarang ilmu tajwid saya itu masih belum benar, makhrajul hurufnya belum benar karena ini kajian untuk mu'alaf itu tidak bisa disamarkan dengan kajian untuk jamaah secara umum. Iya. Karena mu'alaf ini kan masuk Islamnya tuh berbeda-beda. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui kajian ilmiah dan sebagainya. Ada mu'alaf yang masih ragu tentang ketuhanan Yesus dan sebagainya, walaupun dia udah masuk Islam. Kemudian ada rasa minder. Oh, aku udah dewasa kok, masih belum bisa ngaji bareng orang gitu ya. Ngaji alifat sakjin kemudian dicampurkan dengan orang-orang yang udah Islam sejak lahir. Itu jadi memang harus butuh sebuah kajian khusus untuk para penanganan mu'alaf. Gitu. Pak, kalau boleh ya, selain faktor hidayah, saya ingin tanya, selain faktor hidayah itu, kan Bapak Muslim, kemudian Nasrani, kemudian Muslim lagi itu. Ada enggak kasus entah mimpi atau mungkin bertemu dengan seseorang atau apa sehingga Bapak itu langsung kembali lagi pada Islam? Ada enggak kasus, Pak? Kalau saya melihat Mas ya, memang banyak mu'alaf itu mereka tuh masuk Islam karena mimpi. Kalau menurut saya masuk Islam melalui mimpi ini ukuran kebenarannya tidak jelas. Kalau saya alhamdulillah saya itu ketika saya mendalami Kristen Tauhid, ternyata di situ saya mengalami semacam kekosongan jiwa. Jadi sejak saya keluar dari Islam itu hati tidak tenang. Saya selalu mencari sesuatu yang apa sih yang menenteramkan hati itu gitu. Jadi suatu ketika saya tinggal bersama orang LDII. Saya tinggal saya kerja kan dia juru foto, bikin untuk ID card untuk sekolah-sekolah dan sebagainya gitu kan. Nah, di situ saya mulai teringat masa-masa kecil saya ketika masih Islam. Ketika Ramadan itu saya ingat tentang dulu saya pernah puasa dan sebagainya. Jadi ada semacam kerinduan, kekeringan itu. Tapi saya lihat DI secara mungkin akidah, secara fikih kurang benar gitu kan. Akhirnya suatu ketika saya di perumahan Sejajar 2 Malang. Nah, itu saya keliling-keliling di perumahan itu kan. Sampai kemudian saya mendengar suara azan maghrib dan di situ ada masjid. Saya masuk ke masjid itu, Masjid Al-Haq Sejajar 2 Malang. Kemudian saya izin tinggal di situ. Gitu. Jadi intinya yang paling membuat saya tertarik lagi sama Islam karena sejak saya masuk Kristen itu saya merasakan kekeringan pada jiwa saya. Walaupun merasa tidak menyekutukan Allah ya. Iya. Artinya tidak syirik gitu ya. Iya. Tapi di dalam Kristen yang Bapak anut itu tidak bisa memberikan kejiwaan yang tenang gitu. Iya, kan harusnya agama itu menenteramkan jiwa kita. Kalau dalam agama itu masih ada kebimbangan pada diri kita, ada keraguan-keraguan, itu berartinya ada masalah dalam diri kita. Ada sesuatu bukan agamanya yang salah, tapi diri kita ini ada sesuatu yang harus kita evaluasi diri, harus introspeksi diri. Sehingga alhamdulillah sejak saya masuk Islam lagi itu saya menemukan sebuah kedamaian dalam hidup. Ya, kalau boleh tanya, kan Bapak keluar dari Kristen apa namanya? Mormon kan keluar ya. Iya. Dan
Dan Bapak merasa tidak ada ketenangan di situ ya. Kalau menurut Bapak, Kristen Mormon itu benar atau salah, Pak? Kristen Mormon ini salah. Salah apa salahnya? Jadi ini, Joseph Smith, pendiri Kristen Mormon ini, dia saat itu dia ragu terhadap gereja-gereja saat itu. Dia berpikir manakah gereja yang benar. Nah, sehingga dia kemudian menyendiri di sebuah hutan di Amerika sana. Nah, dia mengaku bahwa dia didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Didatangi? Ya, didatangin. Jadi dua pribadi. Jadi kayak orang kembar, kayak Upin dan Ipin gitulah. Jadi dari langit turun datang kepada Joseph Smith dan menyatakan bahwa inilah anakku, ikutilah dia. Kepada Joseph Smith bilang gitu. Jadi di sini yang menjadi letak keraguan saya terhadap Kristen Mormon. Artinya ada Tuhan turun dari langit gitu ya? Tuhan berbentuk zat, berbentuk wujud. Padahal kalau kita di surat Al-Ikhlas tiada yang serupa dan setara dengan Allah kan. Nah, saya kaji di kitab Taurat dan Injil itu memang sama. Bahwa Allah tuh tidak ada yang serupa dengan Allah. Banyak para nabi yang menyatakan bahwa tidak ada yang bisa melihat wajah Allah. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Salah satu dasarnya adalah kisah Musa di Gunung Tur Sina. Ketika Nabi Musa ingin melihat wajah Allah, dia pingsan. Bahkan gunung pun meletus. Itu adanya di surat Al-A'raf. Uniknya, kisah yang sama ada di kitab Kejadian. Oh gitu ya? Sama. Gitu. Jadi disinilah titik tolak saya kok. Oh ya, Al-A'raf sama kitab Kejadian ini sama. Seorang Musa tidak mampu melihat zat Allah. Tapi kenapa Joseph Smith mampu melihat? Padahal dia bukan rasul utama. Itulah titik tolak. Kenapa saya lebih meyakini Islam itu mengajarkan iman tauhid, akidah tauhid yang sempurna tanpa keraguan-raguan. Sedangkan di Mormon maupun di gereja-gereja tauhid yang lain kayak Saksi Yehova, Advent Hari Ke-7, Tiberias dan sebagainya itu yang mereka mengaku Yesus itu Rasul, mereka tuh masih bias terhadap wujud dan kuasa Allah Bapa dan kuasa Yesus Kristus itu sendiri. Yang tadi itu ya. Ya itulah yang membuat kebimbangan, membuat hati yang tidak tentram. Walaupun masuk Kristen tapi tidak tentram. Tidak tentram. Karena konsep ketuhanan juga masih Bapak ragukan gitu. Yeah. Jadi dulu Bapak meninggalkan Islam karena satu kasus broken home, kan ya, ditampung dengan orang-orang baik perilakunya, tapi secara konsep ketuhanan tidak cocok. Tidak cocok. Setelah Bapak pikirkan sedemikian rupa, akhirnya Bapak memutuskan kembali kepada Islam. Oh memang yang rasional, yang memang benar-benar kita cari agama itu agama yang benar. Sedangkan masalah hati itu adalah ikut di dalam area keagamaan itu, maka Bapak temukan dalam Islam gitu. Iya, benar, Gus. Terus dulu waktu sebelum masuk Kristen, Bapak merasa mendalami Islam atau seberapa persen itu, Pak? Pemahaman terhadap Islam sebelum pindah itu, Pak? Sebelum pindah ke Kristen. Iya, dulunya. Kenapa saya bisa murtad? Karena saat itu saya sangat minim sekali pemahamannya terhadap Islam. Apalagi banyak ajaran-ajaran yang menyimpang diajarkan kepada saya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi alhamdulillah saya bukannya mempermainkan agama, justru dari proses saya keluar dari Islam yang tidak abangan, yang gitu Islam yang abangan, Islam yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah itu akhirnya saya murtad, saya menuju ke kekristenan tauhid. Dalam pencarian itu saya menemukan Islam yang sebenarnya, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mengkaji Al-Quran, itu mengaji As-Sunnah atau hadis Nabi, pendapat para ulama salaf, gitu ya. Iya. Jadi begini Pak ya, kalau kita bicara Islam memang saat sekarang ada kelompok-kelompok Muslim yang kurang terhadap Islam, itu kurang peduli. Bahkan ada yang a priori loh Pak ya. Dia Muslim tapi a priori, kan lucu ini kan ya. Sedangkan Bapak luar biasa. Bapak sudah pernah murtad, ingin kembali pada Islam dan menerima Islam itu sesuai dengan Al-Quran hadis, maksudnya syariat kan begitu ya. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat janganlah a priori terhadap Islam kan gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan satu tokoh atau perilaku itu jangan dinilai Islam seperti itu. Dilihat dulu tokohnya ini siapa, perilakunya bagaimana, apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Juga pelajaran atau ajaran para ulama salaf terdahulu, para mujtahid kan begitu.
Nah kalau ini sudah ditemukan, insya Allah Islam menjadi pegangan yang sangat sempurna kan begitu ya. Dan itu Bapak temukan ya sekarang ya. Baik Pak, atas kedatangan Bapak ke studio saya ucapkan ribuan terima kasih. Ini pengalaman yang sangat baik sekali. Kemudian saya juga berharap mungkin Bapak ingin menyampaikan satu pesan kepada khususnya generasi muda. Ini kan anak-anak muda ini kadang-kadang tiba-tiba mencintai sesuatu yang ternyata itu adalah suatu hal yang bukan milik umat Islam, tapi akhirnya dia terpengaruh. Misalnya mode pakaian atau apa gitu ya. Apa mungkin disampaikan Pak, silakan Pak. Ya. Saat ini yang memprihatinkan, bahkan udah masuk ke pesantren-pesantren maupun kepada sekolah-sekolah, itu adalah upaya yang sistematis, upaya yang laten justru untuk mengajarkan kepada umat Islam ini sangat membenci Islam itu sendiri. Jadi membenci poligami, membenci tentang jilbab dan sebagainya. Jadi ada sebuah pembusukan terhadap Islam itu tadi. Jadi kuncinya supaya apa? Supaya umat Islam ini semakin jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Segala upaya akan diupayakan untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan hadis Rasul tadi. Nah, makanya sebagai remaja saat ini kita harus berhati-hati. Apalagi saat ini ada perang pemikiran. Banyak ajaran-ajaran yang berkedok pluralisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya yang kelihatan indah, tapi justru di dalamnya menyesatkan. Sehingga kita benar-benar harus mengkaji ya kayak saya dulu. Kenapa saya dulu murtad? Mungkin saya tidak berusaha sungguh-sungguh untuk mencari Islam yang benar. Saya tidak, suatu contoh sekiranya saya dulu datang ke seorang ulama, seorang kiai yang mungkin ahli terhadap Islamnya, ahli sunnah, otomatis kemungkinan saya tidak murtad. Jadi intinya sebagai remaja, sebagai anak muda, berhati-hatilah terutama terhadap pemikiran-pemikiran yang filsafat. Jadi intinya kita harus yakin, kan banyak nih suatu contoh orang supaya keren belajar Alkitab. Jadi intinya kuatkan dulu. Bahkan sekarang gini, ada tokoh Islam, dikenal tokoh Islam, tapi menukil dari Alkitab, kan gitu. Ini kan juga berapi juga kan gitu ya. Gimana itu sorotan Bapak? Lucu atau gimana tuh sudah bener atau gimana menurut Bapak? Ya, kalau saya tuh mengutip Alkitab karena pengalaman saya dulu saya Islam, murtad ke Kristen dan saya masuk Islam sehingga saya mengutip Alkitab itu sebagai alat dakwah, pembanding bahwa menunjukkan bahwa ternyata yang benar itu adalah Al-Quran dan Islam, itu saja. Kalau ini kan enggak Pak, jadi agar kelihatan gagah gitu Pak. Saya mengerti Al-Quran, tapi saya juga mengerti Alkitab. Lah ini event sekarang saya akan baca Alkitab isinya begini-begini, kan gitu sekarang. Apa fenomena ini, apa Bapak lihat bagaimana? Inilah yang salah. Harusnya kita, apalagi di level ulama ini, itu tokoh Islam ya suatu contoh. Itu kita kembali lagi kepada kisah Nabi Muhammad SAW memarahi Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab memegang terjemahan Alkitab. Saat itu Nabi marah kepada Umar bin Khattab ini bukannya melarang, tapi dalam teksnya itu kan saya meneliti hermeneutikanya gitu kan. Hermeneutika. Ya, di situ saya lihat dari susunan katanya itu Nabi bukannya melarang, tapi Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab untuk hati-hati mengutip Alkitab. Karena di Alkitab itu ada percampuran antara yang benar dan yang batil, yang salah gitu. Khawatirnya nanti kalau kita mengutip Alkitab, ya kalau Alkitab itu benar, pas benar, tapi kalau Alkitab itu salah, bagaimana tanggung jawab kita terhadap umat? Sebaliknya, kalau kita menolak Alkitab, tergesa-gesa menolak, khawatirnya itu benar. Sehingga apa? Sehingga dalam Al-Maidah ayat 69 dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi seorang ahli kitab pun harus menegakkan Al-Quran. Karena dalam Al-Maidah ayat 48 dikatakan bahwa Al-Quran itu membenarkan dan mengenapi Alkitab, sekaligus menjadi Al-Muhaimin. Al-Muhaimin ini diartikan dua hal. Yang pertama menjaga. Jadi Al-Quran itu menjaga ada berapa ayat dalam Alkitab yang masih benar, yang dibenarkan oleh Al-Quran, dan juga menjadi pembeda antara ayat yang benar dalam Alkitab dan ayat yang salah. Nah, seharusnya kita sebagai tokoh Islam itu tidak usah mengutip Alkitab. Karena apa? Karena
Al-Quran itu udah genap. Nah, bagi kami para pembina mu'alaf, mengutip Alkitab tujuannya untuk fungsi dakwah, untuk membuktikan bahwa sesungguhnya ini loh, hukum Taurat dan Injil itu udah disempurnakan oleh Al-Quran. Ketika kita menegakkan ajaran Al-Quran, itu sama saja kita udah menegakkan ajaran Taurat dan Injil yang sesuai dengan ajaran Allah yang sebenarnya dan ajaran Musa dan Yesus. Itu tujuannya. Ya, tujuan. Ya, sangat menarik apa yang disampaikan Pak Anton. Itu Pak Anton punya nama Islam ya? Iya. Siapa Pak? Nama Islamnya Pak? Muhammad Sultan Abdullah. Muhammad Sultan Abdullah. Abdullah. Iya. Abdullah. Terima kasih Masya Allah Pak Muhammad Sultan Abdullah. Terima kasih Bapak datang ke studio saya, dan ini termasuk satu pengalaman yang sangat baik ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan semua ini juga menyadari bahwa misionaris itu ada ya, dan itu nyata. Dan umat Islam sudah banyak yang terperangkap kan begitu ya. Saya katakan terperangkap ya, paling tidak kalau namanya sudah tanggal 25 Desember itu nyata itu ya. Itu bukan orang awam kadang-kadang. Terperangkap itu bukan orang awam. Ulama-ulama, kiai-kiai, habib-habib pun itu ada yang terperangkap dengan misionaris sampai dengan merasa gagah perkasa kalau mengucapkan selamat Natal kan gitu. Itu dan bangga kan begitu. Ini kita apa ya? Prihatin ya, kalau saya sangat prihatin terhadap masalah itu, karena memang ini jalan, artinya jalan orang-orang misionaris membuka kepada arah kemurtadan dan direspon oleh umat Islam kan begitu ya. Itu kalau nanti bisa terpengaruh seperti Bapak, naudzubillah tiba-tiba murtad kan begitu ya. Dan itu jalan itu sudah ada kan gitu. Kalau tergelincir sedikit kan luar biasa itu ya. Padahal agama kan tidak boleh pakai main-main gitu ya. Kita yang hidup sekali paling tidak harus berpegang teguh dengan apa yang kita yakini. Kalau ada kekurangan dalam diri kita, itu bukan Islam yang kurang. Tapi kalau kita ada kekurangan, kurang memahami, seperti tadi juga terjadi pada Bapak, mestinya kan tanya kepada yang mengerti kan gitu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau engkau enggak tahu kan begitu ya. Tapi dengan keawaman, kemudian juga apalagi pengaruh-pengaruh, pergaulan, bahkan kadang-kadang saya sedih. Orang mengatakan selamat Natal itu, itu biasa, basa-basi pergaulan katanya. Ya kalau enggak basi betulan itu. Kalau akidahnya basi gimana? Samanya murtad. Dan terjadi kan, sama Bapak dulu terjadi ya. Alhamdulillah Bapak sudah menyadari dan masuk Islam. Ya insya Allah ini al-Islam yahjubu ma qablah katanya Pak. Bapak masuk Islam lagi dan menyadari, apalagi Bapak sekarang berjuang bersama umat Islam untuk menyadarkan, mengembalikan orang-orang yang murtad. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan Bapak ini kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat ya. Saya senang, itu adalah hidayah yang perlu dijaga ya. Orang yang sudah terjerumus mendapatkan hidayah, ini luar biasa. Saya anggap Bapak ini sangat luar biasa. Saya justru yang prihatin, jangan sampai orang yang Islam hidayahnya dicabut. Gara-gara tadi itu nyerempet bahaya. Nah, karena demi gengsi mengucapkan selamat Natal, ikut terbangan di gereja itu kan nyerempet bahaya. Naudzubillah kalau terjadi misalnya sampai pada arah kemurtadan. Oh, enggak mungkin. Ternyata kan ada kan orang murtad dan banyak kan gitu kan. Gara-gara tidak hati-hati di dalam menjaga akidah kan begitu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak. Mudah-mudahan perjumpaan kita bukan yang pertama kali, dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan jumpa diskusi yang akan lebih enak lagi dan juga bermanfaat bagi umat Islam. Ya Ikhwan, barangkali itu tak tamu kita, Masya Allah Bapak Anton Kristiono atau Bapak Muhammad Sultan Abdullah sudah datang di tempat ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wa jazakumullah khairan katsira. Hada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.